Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ini forum harian, insya Allah. Cuma 15 menit aja sih, setiap hari, insya Allah. Kalau ada yang punya keluhan, silahkan dicurhatkan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah dijawab. Kalau nggak bisa, saya minta maaf. Oke, kita mulai aja langsung. Wow, udah ada yang ngacung. Silakan, Mas Anton Lesmana. Ada kendala apa? Assalamualaikum Kang Gani, maaf nanya ini Kang Gani terkait dengan program bootcamp Kang Gani. Saya kan pengen ikut, cuman kan lagi ngumpulin dananya. Cuman boleh nggak Kang Gani spill sedikit sama pertanyaan saya terkait dengan bootcamp itu, apakah nanti kita dapat kayak supplier, kan ada sindikat dropship tuh ya kalau nggak salah satu bagiannya. Nah itu Betul. apakah kita nanti sebagai peserta dapat supplier sehingga kita bisa dropship juga ke supplier itu, atau gimana nanti Kang Dani? Terus juga yang kedua, eh, pengalaman yang sudah ikut, success rate-nya gimana Kang Gani? Mohon maaf ya Kang Gani nanya tentang bootcamp. Siap. Oke, thank you Mas Anton. Untuk bootcamp biayanya lumayan ya teman-teman ya. Jadi kalau ikut Ya, 2 bulan itu 9 juta. Dan saya cukup yakin dalam 2 bulan teman-teman nggak akan balik modal secara duit. Tapi kalau secara ilmu insya Allah. Dan kalau teman-teman dari nol banget, mulai ternak toko atau ada kendala-kendala yang kebingungan, ngulik sendiri mungkin jauh lebih lama daripada 2 bulan. Makanya percepatan waktu dengan bayar lumayan mahal jadinya lebih cepat aja. Apalagi sekarang mendekati lebaran ya. Kalau mau ternak toko, pas banget sebetulnya. Itu satu soal biayanya. Terus sindikat dropship, iya. Jadi sindikat dropship itu sebenarnya kita kerjasama sebetulnya. Kita kerjasama jadi partner bisnis sampai kiamat atau sampai bosen. Jadi kita saling ngedropship, ada juga suppliernya dan ada supplier yang di luar anggota sindikat dropship, ada juga member sindikat dropship juga. Intinya kita partnership bareng, kita R&D bareng, terus kita yang ngedropship bareng dan lain macam dan segala macam lainnya. Gitu. Terus sukses rate-nya gimana untuk sindikat dropship? Pas Agustusan kemarin lumayan berhasil. Udah ada yang 10 order sehari, ada yang 5 order per hari. Walaupun masih jauh di bawah harapan karena sindikat dropship baru launching Juni ya. Jadi kalau dibilang sukses rate-nya berapa untuk sindikat dropship saat ini 30% atau 20%. Cuman masih ada waktu karena kita bukannya kayak kelas ya, segini aja udah selesai, enggak, kita terus-terusan dan sekarang justru lagi ngegas mau lebaran ini karena lebaran 6 bulan lagi pas. Gitu Mas Anton, mudah-mudahan kalau mau join silahkan tapi jangan dipaksakan ya karena nominalnya memang lumayan. berarti yang dulu nggak berlaku ya Kang ya, yang syarat yang tokonya harus sudah ngomset 50 juta dulu, kalau nggak salah dulu yang pertama saya pernah dengar. Oh Itu masih nggak masih berlaku karena ya Kang? masih Oh masih ya Kang? masih karena Oh, itu kita bicara langsung teknis, nggak bahas basic. Jadi iklannya juga langsung oh. iklan level advance, upload produk juga kita langsung level advance. Jadi yang kalau ngebahas gitu-gitu kasihan yang lain. Jadi masih Berarti omset kalau belasan juta per bulan belum bisa ikut itu ya berarti ya Kang ya? eh ya kurang lebih gitulah, kurang lebih. Oke Oke, siap Kang. digedein dulu aja kan kasihan lah. Masa omsetnya segitu, biaya bootcampnya 9 juta, wah kasihan juga, nggak tega saya juga. Oke, Siap Kang. Atur nuhun Kang. siap, sama-sama. Lanjut, Mas Waskito Abid, silakan. Halo Kang, mau tanya, ini produk Yuk. saya itu 2 hari yang lalu ternyata promo diskon yang harga coret itu udah habis. Nah, ini tahu 2 hari ini kok ngedrop pesanannya. Tadi siang tuh baru ketahuan ternyata harga coretnya udah hilang, jadi mungkin harganya lebih mahal. Nah ini sudah saya kasih harga coret lagi. Nah ini treatmentnya gimana Kang untuk kembalikan yang setiap hari itu rata-rata ya lumayan, ada CO lumayan. Nah ini dari 2 hari terakhir ini jadi berkurang ya Kang, gimana Kang? Berkurangnya sedrastis apa? Ya biasanya misalkan 15, ini paling sehari cuma 2 gitu Kang. Wah, berarti harga coretnya dalam banget ya. Ya lumayan Kang. Treatmentnya gimana ya? Langsung harga coret lagi dan jangan mengulangi lagi. Kalau saya pakai big seller itu bisa auto renew. Oh Itu gitu kan Kang. 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali. Oh, Jadi kalau pakai big seller dia kalau mendekati masa kadaluarsanya dia auto renew. oh Dan nyetingnya pasti ini saya pakai big seller juga, cuman nyetingnya gimana Kang?
Ada di diskon toko. Oh, Pilih nyeting diskonnya lewat Big Seller gitu. ya betul, promo toko apa diskon toko ya? Ada Oh kok di situ. gitu. Jadi nggak lewat Shopee ya? Nggak lewat Shopee. Oh ya, oke Gitu. Kang. Kalau Impact ya Siap, pasti ada lah. Ya namanya siap. luka pasti ada berdarah dulu, nggak mungkin lo kena sabat langsung sembuh kayak X-Men kan nggak mungkin. Ya nggak? Iya Kang. Oke Kang. Oke? Siap. Oke, makasih Kang infonya. Ya, jangan Oke. diulang. Ya Kang. Lanjut, Mas Fadil, Muhammad Fadil. Assalamualaikum, Kang, mau nanya. Hmm, Ini ini kan saya lagi udah jalanin Shopee Live ya. Nah, terus udah nge-ads juga kan, ads Shopee Live. hmm. Tapi ads saya tuh kayak nggak jalan, tapi orderannya tuh ada aja gitu yang masuk dari Shopee Live. Itu orderan organik atau orderan dari iklan produk deh? Sedangkan Shopee iklan Live live no itu nggak comment. jalan. Saya udah lama nggak live, no comment. Oh Mohon gitu. maaf. Ya, kasih Kang. Sorry ya, maaf ya, Ya. nggak ada pengalaman soalnya daripada Asbun. Thank you. Maaf ya. Lanjut, Mas Hendra Hermawan. Halo, Mas Hendra Hermawan. Oke, sepertinya ke toilet. Kalau gitu, Mas Hilmi, silakan Mas Hilmi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya belum mengerti soal proteksi ROAS. Boleh nggak dijelasin? Boleh. Sejauh ini pemahamannya sampai mana, Mas Hilmi? Dari itu yang maksudnya kompensasi apa itu Kang? Yang ada di dashboard utama. Oke. Jadi fitur proteksi ROAS itu bukan artinya ROAS-nya bakal sesuai yang diinginkan, teman-teman. Tapi kalau di bawah itu kita dapat cashback iklan Shopee. Dan itu ada syarat-syaratnya. Orderannya udah konsisten. Nah, itu Shopee sendiri mention kayak gitu ya. Artinya itu udah clue bahwa winning itu yang konsisten. Nyambung ke kalau yang baru launching produk auto in sampai konsisten. Itu clue yang sangat jelas sekali. Jadi gitu, ada beberapa kriterianya, saya juga lupa, dan kita nggak bisa nonaktif atau aktifkan, otomatis ikut aja, dan kadang tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada, masih belum stabil. Yang intinya, kalau ada yang dapat proteksi ROAS, jangan dulu seneng, karena itu bukan berarti fix bakal dapat ROAS segitu, cuma dapat cashback, dan cashbacknya pun saya rasa nggak 100%. Gitu Mas Ilmi. Itu tuh cashback tuh apa maksudnya Kang? Saldo iklan atau gimana? Ya, saldo ikan, bukan cash berarti ya. Saldo ikan kan nggak bisa dijajanin ya. Jadi saldo back. Oke? Oh ya Kang. Makasih Kang. Ya, bukan cashback, sorry. Kalau cashback ya bisa kita belanjain ya. Berarti saldo back. Oh iya. Makasih Kang. Sama-sama. Lanjut Mas Hendra Hermawan, silakan. Ini yang tadi ya. Mungkin mic-nya bermasalah nih Mas Hendra nih. Coba dibenerin dulu Mas Hendra ya. Kang Uge. Wah, silakan Kang Uge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Uge. Kang Gani, Abdi mau menanyakan ini ya. Jadi Abdi itu dulu punya toko online juga, offline juga, itu tentang peci songkok. Nah, di offline lumayan rame, di online waktu itu sempat kita ngiklanin juga 1-2 itu ada yang masuk. Nah, itu tuh cuman kan kita kan musiman Kang ya, kalau fashion tuh di busana muslim tuh. Nah, sarannya dong Kang, apakah kita mendingan buka produk baru dengan yang konsisten tiap hari ada penjualannya, atau mendingan yang tetap musiman aja Kang? Bagusnya gitu Kang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau satu dulu, itu panjang soalnya. Satu dulu. Saya tanya dulu, kenapa harus jualan songkok, Kang Uge? Karena emang basicnya Kang, jadi kita basic kan santri, terus jadi pesantren-pesantren juga teman-teman basicnya santri. Jadi di offline tuh rame, sedangkan di online-nya kan kita harus nge-push dulu lewat iklan, semua katalog produknya. Nah, makanya kita karena lebih ke market pasarnya aja sih Kang. Itu di dunia pesantren gitu Kang. Iya, setuju. Jadi memang ada beberapa produk yang memang harus di-push ya, kayak gitu ya, memang
ya memang ranahnya para santri ya. Berarti memang kudu jualan songkok ya, kudu jualan peci ya. Tapi peci itu peci custom gitu Kang, peci yang kita bikin sendiri itu bisa awet sampai 4 tahun, 5 tahun. Peci bikinan sendiri Kang, dan harganya lumayan, kita harga jual tuh 150.000, 135.000 gitu. Ini kan agak berat ya kalau buat di online di pasarnya, sedangkan kompetitor kayak BHS aja dia harganya segituan. Oke, Nah, kalau makanya, kenapa? Nah makanya Kang, apakah untuk supaya stabil ada penjualan setiap hari itu apa kita ganti produk yang memang biasa-biasa aja, nyari produk baru, atau itu tetap dipertahanin aja Kang, di-push gitu Kang? Itu jelas ya. Yang jelas kalau berharap songkok atau peci sepanjang tahun laris terus nggak mungkin, ya nggak? Jangan melawan arus. Nah, saya fokus dulu ke songkoknya dulu. Saran saya kalau memang harus jualan songkok, jadi mode bertahan aja dulu selama misalkan setahun mode bertahan, tapi pastikan ketika nanti lebaran tuh betul-betul ciamik gitu. Profitnya besar sekali, terus aman, direncanakan setahun. Dan itu kan banyak yang lakukan seperti itu ya, penjual-penjual mukena dengan koko. Jadi setahun tuh produksi, pas bulan bulannya betul-betul maksimal untungnya. Jangan sampai kebanyakan buntung di sebelum bulannya sehingga pasti hari bulannya malah nggak ada duit untuk nyetok, malah kena penalti. Jadi planning dari sekarang. Sambil paralel di sisi lain coba jualan yang lain juga, saran saya. Nah, itu buat riset produknya kayaknya susah kan. Itu kira-kira buat yang basic nih kan. Itu riset produknya tuh pakai toolsnya apa gitu kan? Kalau basic banget, cek TikTok. Cek TikTok. Paling basic banget, paling sederhana. TikTok tuh sumber segala keviralan, sumber segala ketrendingan sekarang ya. Terus validasi ke Google Trend. Kalau semuanya oke, itu ada berpeluang berhasil. Belum pasti ya. Oke. Kang, terakhir hampunten Kang, kalau chat balas chat gitu, respon chat kita nih sebagai seller itu ngaruh besar gak sih Kang ke performa toko untuk orderan? Untuk orderan kalau parah banget ya ngaruh lah, karena startnya bisa hilang. Tapi kalau chatnya 70%, 80% nggak ngaruh-ngaruh amat. Oke? Oke. Siap Kang Gani, makasih banyak Hambura. Nah, lanjut. Mas Hendra, udah oke belum mikrofonnya? Halo, Mas Hendra Hermawan. Waduh, ini kasihan banget, dari tadi udah ngacung. Lanjut berarti, Mas Imam Agus. Oke Bang, mungkin saya kenalkan diri, saya Imam dari Lombok. Wah, dari Lombok. Yuk. Ini kan saya baru bergelut ini di dunia penjualan ini. Saya baru sekitar 2 bulanan belajar di seorang teman gitu. Saya mencoba ada dropship juga dikasih, kemudian sama jual parfum. Nah, kan saya juga sudah melakukan yang namanya fake order sudah. Nah, tapi di dalam 1 bulan 2 bulan ini saya sudah pakai iklan juga, tapi belum maksimal gitu. Artinya saya belum pecah telur gitu, tapi saya tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mereview dan produk-produk saya tuh. Kira-kira solusinya dari Mas kira-kira apa nih? Wah, pertanyaannya general sekali. Pertama, kalau berharap untung dalam 3 bulan jualan, jangan harap ya. Oh, siap. Ini kan siap. Oke ya, paham nggak sampai sini? Siap, paham. Terus? Nah, ketika kebuntungan itu jangan sampai nggak belajar. Oke. Keuntungan yang terjadi, udah keluar iklan berapa, udah usaha apa, terus nggak dilanjutin, nggak ada hasilnya, jangan sampai nggak belajar. Ya. Jadi kalau kita bicara framework ya, bahasa kerennya tuh frameworknya PDCA, pernah dengar nggak? Belum sih. Belum. Itu kalau bahasa kerennya plan, do, check, action. Intinya planning, lakukan, evaluasi. Itu aja terus. Secara umum itu. Mau iklan kayak mau apa, sekarang planning. Oke, sekarang upload ini dengan gaya gini. Nanti cek. Wah, ternyata jelek. Berarti evaluasi, ganti lagi strategi. Itu kalau bisnis secara umum itu. Nah, kalau iklan, wajar kalau toko baru orderannya yang nggak stabil tuh wajar. Nah, dicek. Mas Imam udah sedekah ke Shopee itu dapat apa aja, lihat datanya,
pilah mana yang bagus, mana yang jelek. Siap, Yang bagus lanjutkan, yang jelek buang. Konsepnya gitu, Oke, Mas Imam. oke. Siap. Teknisnya, saran saya main auto dulu aja. Auto dan jangan apa ya? Jangan panik kalau nggak ada penjualan. Udah biarin aja, perhatikan terus datanya. Nanti ketahuan kok. Udah upload berapa main produk, auto. Imam? Saya sudah upload, kalau yang di Anu sudah 10. Kurang 10 banyak. lebih. Oh, kurang banyak. 50 aja cobain. Jadi 10 itu dikali 5 dengan foto beda-beda. Terus cobain iklanin dan pelajari evaluasi PDCA tadi ya, plan, do, check, action. Oh, oke, siap. Berarti kurang banyak ya, harus Kurang banyak ditambahin 10 lagi. mah. Kalau kita lempar pancingnya lebih berpeluang 10 atau 50? 50 lah. 50, oke. Iya. Oke, siap. Sip, semoga berhasil. Wahai Oke, Mas Imam Nyubi. terima kasih juga. Ya. Terakhir, Mas Cari Satus. Silakan, Mas. Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, teman-teman yang di sini, saya masih newbie ya di TikTok. Ada nggak ya yang main affiliate tanpa ngiklan tapi gacor gitu? Ada, banyak. Banyak nggak ngiklan juga bisa tuh. Tak kira harus pakai ngiklan gitu. Ada, banyak yang nggak ngiklan. Nggak tahu cara ngiklan juga ada. Banyak. Berarti bisa lah, Kang ya? Bisa. Affiliate tanpa ngiklan ya? Bisa ya? Bisa. Oke, Kang. Makasih, Kang. Siap. Wah, jika jelas padat. Kalau gitu terakhir, Mas R. Abdurrahman. Silakan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kalau mau nanya nih Kang, kalau naikin harga, sedangkan produknya udah jalan, itu berpengaruh besar nggak Kang penurunannya? Gimana? Produknya udah jalan nih Kang, saya mau naikin harga gitu. Itu bakalan turun ya penjualannya Kang ya? Belum tentu, naikinnya berapa dulu? Naikin. Suaranya bolak-balik. Oh, bolak. Naikinnya berapa dulu? Naikin 10% Kang. 10% dari berapa? Halo Kang. Yang jelas, kalau naikin harga, gini teman-teman, banyak yang ngeluh, naikin harga takut penjualan turun. Flow-nya kayak gini ya. Jadi, yang kita di marketplace, kita tuh, bukan kita, semua. Pada umumnya tuh pada umumnya tidak lihat langsung beli, enggak. Antara ATC dulu, antara ya apapun itulah, seringnya sih ATC dulu. Makanya teman-teman yang para suami pasti sadar bahwa keranjang istri sampai 1000 plus, atau teman-teman di sini mengalami. Jadi kalau kita naikin harga, sedangkan sudah ada misalkan 100 orang yang mengkeranjangi produk kita, tiba-tiba kita naikin harga, yang tadinya dia mau check out di hari itu, loh kok jadi naik? Jadinya dia nggak jadi beli, sehingga menurunkan conversion rate, sehingga jadinya algoritma kurang suka lagi daripada sebelumnya. Itu poinnya sih naikin harga, yang poin paling signifikannya. Jadi bukan secara langsung naikin harga algoritma jadi nggak suka, nggak juga, tapi karena orang-orang yang sudah ATC melihat produknya tiba-tiba naik, nggak jadi beli, conversion rate menurun, dan di mana conversion rate itu salah satu faktor penting ya untuk kita disukai algoritma. Jadi kalau naikin harga boleh, tapi pelan-pelan. Simpelnya ya biar yang ATC itu nggak sadar kalau itu tuh naik. Misalkan kalau harganya 1 juta ya naik 1000 mana sadar. Harganya 10.000 naiknya 5.000 ya sadar banget. Gitu, Mas Charis ya? Halo? Orangnya udah. Halo? Oke. Gimana terjawab Mas Charis? Oh salah ya, saya terima siapa ya? Oke deh, kalau gitu, itu aja teman-teman. Insya Allah besok lagi ya. Yang masih ngacung belum terjawab, mohon maaf. Insya Allah besok lagi pantengin. Itu aja. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.